Ketika orang yang kita hormati mengecewakan kita, kita merasa kecewa. Dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar. Karena orang yang kita kagumi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang lebih buruk lagi, kita memendam kepahitan. Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita, semakin besar jadinya kekecewaan itu. Dini yang kala itu masih muda, merasionalisasikan bahwa ia punya hak untuk marah dan menjadi pahit. Marah dan pahit terhadap orang tuanya, terhadap bibinya, Sundari, dan saudara tirinya, Bambang. Bahkan marah kepada Tuhan. Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa. Dini mendapatkan penglihatan akan Tuhan Yesus ketika ia mencari kehendak Tuhan atas hidupnya dan memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pimpin. Dengan cara yang tidak kita mengerti sebagai manusia, Yesus menembus dinding kamar tidurnya, mengelurkan tangannya kepada Dini dan berkata, "Ikutlah aku." Datang kepada Yesus adalah langkah pertama yang sangat bagus, tetapi seperti kehidupan nyata yang Dini ceritakan kepada kita, kehidupan kita di bumi adalah perjalanan yang berliku-liku dan penuh dengan belokan, pemberhentian di luar jadwal, dan banyak pelajaran di sepanjang jalan. Namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita seperti Dini mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita dan melakukan apa yang Yesus minta. Bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil. Semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya, Dini menyadari bahwa ada satu jalan yang perlu dilaluinya seutuhnya, yaitu jalan pengampunan. Suatu jalan yang tidak mudah diambil, tetapi Dini berhasil mengambilnya karena kekuatan kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang datang dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan menanggung semua hal. Itulah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang Dini selalu cari, bahkan ketika ia memberontak dan terhilang. Ini adalah kasih yang ia perlukan untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya. Inilah kasih yang ia butuhkan untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya, termasuk sang ayah. Saudara, dengan kasih inilah Bapa di sorga mengasihimu. Ia mengasihimu apa adanya. Ketika Dini berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadanya, ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya dalam suatu penglihatan di suatu malam, menampakkan kemuliaannya dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan. Namun itulah yang terjadi. Saudara, Yesus mungkin mendatangi atau tidak mendatangi Anda dalam sebuah mimpi atau penglihatan, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan ingin Anda menjadi anak-Nya melalui iman dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin Anda masuk menjadi anggota keluarganya dan hidup bersama Dia selama-lamanya di surga ketika hidup Anda berakhir di dunia ini. Apakah Anda siap membuka hatimu untuk Yesus seperti yang Dini lakukan? Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya. Katakan, "Ya Tuhan, saya percaya Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosa saya dan jadikan saya anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin." Sekarang Anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan. Sekarang Anda anak Tuhan. Puji Tuhan.
Ketika orang yang kita hormati mengecewakan kita, kita merasa kecewa. Dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar. Karena orang yang kita kagumi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang lebih buruk lagi, kita memendam kepahitan. Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita, semakin besar jadinya kekecewaan itu. Dini yang kala itu masih muda, merasionalisasikan bahwa ia punya hak untuk marah dan menjadi pahit. Marah dan pahit terhadap orang tuanya, terhadap bibinya, Sundari, dan saudara tirinya, Bambang, bahkan marah kepada Tuhan. Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa. Dini mendapatkan penglihatan akan Tuhan Yesus ketika ia mencari kehendak Tuhan atas hidupnya dan memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pimpin. Dengan cara yang tidak kita mengerti sebagai manusia, Yesus menembus dinding kamar tidurnya, mengelurkan tangannya kepada Dini dan berkata, "Ikutlah aku." Datang kepada Yesus adalah langkah pertama yang sangat bagus, tetapi seperti kehidupan nyata yang Dini ceritakan kepada kita, kehidupan kita di bumi adalah perjalanan yang berliku-liku dan penuh dengan belokan, pemberhentian di luar jadwal, dan banyak pelajaran di sepanjang jalan. Namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita seperti Dini mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita dan melakukan apa yang Yesus minta. Bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil. Semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya, Dini menyadari bahwa ada satu jalan yang perlu dilaluinya seutuhnya, yaitu jalan pengampunan. Suatu jalan yang tidak mudah diambil, tetapi Dini berhasil mengambilnya karena kekuatan kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang datang dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan menanggung semua hal. Itulah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang Dini selalu cari, bahkan ketika ia memberontak dan terhilang. Ini adalah kasih yang ia perlukan untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya. Inilah kasih yang ia butuhkan untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya, termasuk sang ayah. Saudara, dengan kasih inilah Bapa di sorga mengasihimu. Ia mengasihimu apa adanya. Ketika Dini berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadanya, ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya dalam suatu penglihatan di suatu malam, menampakkan kemuliaannya dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan. Namun itulah yang terjadi. Saudara, Yesus mungkin mendatangi atau tidak mendatangi Anda dalam sebuah mimpi atau penglihatan, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan ingin Anda menjadi anaknya melalui iman dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin Anda masuk menjadi anggota keluarganya dan hidup bersama Dia selama-lamanya di surga ketika hidup Anda berakhir di dunia ini. Apakah Anda siap membuka hatimu untuk Yesus seperti yang Dini lakukan? Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya. Katakan, "Ya Tuhan, saya percaya Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosa saya dan jadikan saya anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin." Sekarang Anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan. Sekarang Anda anak Tuhan. Puji Tuhan.
Tuhan.